Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan yang datang kepada saya terkait dengan bagaimana persiapan untuk menghadapi P3K kali ini. Ada beberapa teman pun yang masih gamang antara nunggu PNS atau nunggu P3K atau ikutan P3 sekarang. Kalau Anda bertanya kepada saya terkait dengan milih mana, tentu saya sarankan Anda ikut P3K dulu. Kenapa? Karena menurut undang-undang bahwa Anda boleh ikut P3K dan Anda masuk P3K, nanti kalau ada kesempatan untuk PNS, Anda boleh ikut, tidak harus keluar dulu dari P3K. Dan itu pun sudah saya konfirmasi kepada teman saya di BKD bahwa memang bisa orang yang eh, di apa tadi P3K menjadi PNS tanpa harus keluar dulu. Silakan Anda cari tahu di masing-masing dinas sehingga Anda mendapatkan gambaran atau masing-masing BKD sehingga Anda mendapatkan gambaran secara utuh. Tahun depan, tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer dan sukarelawan itu tidak ada di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Itu sudah tidak ada. Artinya, kalau sekarang pemerintah melalui Dirjen Tenaga Kerja, Dirjen Tenaga Kesehatan, ya, mengatakan bahwa tahun 2022, tahun 2023 itu mereka akan fokus menghabiskan honorer, ya, menghabiskan honorer. Jadi honor itu akan dihabiskan oleh mereka. Dan prioritasnya adalah 9 tenaga kerja yang ada di puskesmas dan lain sebagainya. Yang diutamakan di daerah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Tapi bukan berarti di Indonesia bagian barat itu tidak ada formasi, tetapi formasinya terbatas. Hemat saya, karena pemerintah fokus, walaupun Menteri Kemenpan RB mengatakan bahwa tahun 2023 itu ada pengangkatan terbatas. Terbatas. Kalau saya mengatakan ikutlah dulu P3K, kemudian ada kesempatan besok ada kesempatan ikut juga PNS. Karena itu tidak melanggar undang-undang. Itu asumsi yang saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan menjadi lebih jelas gitu ya. Karena uh, Kementerian Kesehatan sekarang diberikan hak untuk menentukan formasi, untuk menentukan distribusi tenaga ataupun PNS. Mereka yang berhak menentukan itu. Formasinya di Jawa Barat misalkan berapa, di Jawa Tengah berapa, di Jawa Timur berapa, atau Indonesia bagian barat berapa, Indonesia bagian timur berapa. Itu hak Kemenkes. Jangan lupa Anda yang sudah pernah bekerja dan ataupun sekarang sedang bekerja di rumah sakit pemerintah, Anda daftar di Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan atau SIDMK. Anda harus di sana ya, harus masuk ke sana. Terus bagaimana teman-teman yang baru? Nah, ini yang menarik adalah dari pembicaraan dari Pak Alex Denny. Pak Alex Denny itu deputi, ya, deputi SDM di Kemenpan RB. Beliau mengatakan ada akan ada perbedaan, akan dibedakan rekrutmen baru dengan honorer. Jadi Pak Alex pun mengatakan demikian. Artinya yang baru pun ada. Tetapi ingat, karena pemerintah mengutamakan yang honorer, maka yang baru kemungkinan berapa persen dibanding yang honorer. Walaupun tetap yang honorer pun sama, ujiannya melalui BKN yang melakukan ujiannya. Tetapi yang honorer yang dihitung tahunnya, kalau Ibu Dirjen mengatakan 10 tahun ya, akan diberikan afirmasi. Afirmasi itu penambahan nilai supaya dia bisa lulus dengan atau nilainya tambah besar. Dengan alasannya apa? Alasan yang honorer diberikan afirmasi supaya honorer itu tidak kalah dengan teman-teman yang mau ujian
dan masih fresh graduate. Secara keilmuan mereka kalah, apalagi umum. Mereka kalah. Kenapa? Karena mereka sudah lama tidak memegang buku, mereka sudah lama tidak memegang catatan. Jadi, dengan itu sebagai penghargaan bagi teman-teman yang sudah mengabdi beberapa tahun, diberikanlah kebijakan afirmasi. Tetapi belum 100% yang afirmasi itu lulus 100%. Anda harus menghadapi ujian. Malah dalam rapat dengar pendapat ditanyakan oleh anggota DPR bahwa bagaimana kalau tahun 2023 tidak masuk. Nanti ada exitnya ataupun cara keluarnya bagaimana. Jadi, Anda yang honorer, jangan berpuas diri Anda sudah selesai ikut SIDMK. SISDMK. Jangan santai-santai karena Anda akan mengikuti ujian. Kayak guru ataupun kemarin-kemarin sebelumnya berapa persen, ada yang 15% ditambah, ada yang 20% ditambah. Tetapi kan akhirnya yang ditentukan adalah kumulatif hasil ujian. Bisa jadi yang ujian tanpa penambahan itu lebih tinggi nilainya dibanding yang mendapatkan afirmasi. Jadi semuanya persiapan dengan baik. Apalagi bagi yang baru atau bekerja di luar rumah sakit pemerintah, maka Anda harus serius mempersiapkan diri karena Anda tidak mendapatkan afirmasi, tidak mendapatkan penambahan poin. Terus bagaimana yang putus kontrak? Yang putus kontrak masih diperbincangkan, masih dibicarakan, apakah nanti akan dimasukkan kepada orang-orang yang pernah mengabdi dan bagaimana. Mungkin nanti ada aplikasi apa ataupun formulir apa yang harus diberikan sebagai bukti bahwa Anda pernah mengabdi kepada pemerintah. Termasuk juga yang sukarelawan atau yang bukan sukarelawan ya, yang relawan kemarin di COVID itu juga sama. Anda harus terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan. Itu kuncinya bagi orang-orang yang pernah mengabdi, kuncinya adalah di SISDMK. Bagi yang belum, ada jalur khusus, Anda nanti ujian dengan yang berbeda. Bisa saja yang honorer bisa saja sama dengan mereka, tetapi sama dengan teman-teman yang baru, tetapi mendapatkan nilai tambahan. Kita lihat nanti surat edarannya seperti apa, tapi yang pasti Anda harus mempersiapkan diri. Karena kalau kita lihat timeline, April ini Kementerian Kesehatan masih melengkapi data, kemudian di Mei itu sudah masuk ke e-formasi, itu juga sudah dikembalikan kepada lembaga dan kementerian, nanti mereka seperti apa tanggapannya. Kemudian antara Juli sampai Juni itu sudah mulai persiapan, dan kemungkinan pendaftaran itu di akhir Juni sampai dengan awal Juli. Tetapi di timeline ataupun di jadwal diperlihatkan bahwa Juli sudah ujian. Jadi kalau Anda nanti diumumkan bulan Juli, kemudian ujiannya di Juni, kapan belajarnya, men? Kapan belajarnya? Itu yang jadi permasalahan. Jadi, karena timeline yang sudah diberikan di rapat dengar pendapat di DPR, maka Anda sekarang harus mempersiapkan diri. Sekarang Idul Fitri sebentar lagi, sehingga kita mulai dari bulan Mei sampai dengan selesai bulan Juni. Itu cukup belajar. Anda belajar 2 bulan itu cukup. Mempersiapkan diri 2 bulan dengan intensif itu cukup. 2 bulan belajar apa yang selalu dilakukan oleh perawat. Lihat-lihat lagi dari pengalaman yang kemarin. Ingat, di saya pun di Kanduru nanti ada kuis tiap hari. Anda tinggal ikut serta di dalam kuis tersebut. Nanti saya akan memberikan gambaran secara umum, dan cara mengikuti kuis pun sudah saya berikan kepada teman-teman semua ya. Ada caranya. Nanti silakan Anda cek di YouTube Bimbel Kanduru, Anda cek di sana ada cara mengikuti kuis, gabungnya kemana dan lain sebagainya.
Itu saja informasi dari saya, Hendy Kanduru. Semoga itu semua bermanfaat. Jadi harapan saya bagi teman-teman, apalagi yang baru, silahkan siap-siap untuk daftar karena kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana. Apakah rezeki kita di PNS, apakah rezeki kita di P3K. Yang pasti Anda nggak boleh nganggur. Nggak pasti Anda nggak boleh nganggur. Jadi ambil kesempatan karena kesempatan tidak akan keluar dua kalinya. Lulus di P3K, nanti ada PNS, ikut PNS. Nggak lulus, Anda sudah lulus di P3K kan? Nah, tapi kalau Anda nunggu PNS, P3K dilewat, PNS pun pergi. Rugi. Ya, jadi siapkan diri sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi dari saya Hendy Kanduru. Jangan lupa tadi gabung di grup Telegram, saya akan memberikan materi, saya akan memberikan Zoom juga, saya akan memberikan tryout juga, saya memberikan kuis setiap hari, dan itu semuanya gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.